Pak Prabowo ini seorang satria, ya. Dia tidak pernah ingkar janji, dia tidak pernah bohong, ya. Dia itu tidak biasa itu menipu orang, lain di depan, lain di belakang, nggak biasa. Ibu Mega ada salah paham dengan banyak presiden setelahnya, dengan Pak SBY, karena Pak SBY dianggap mencalonkan diri tanpa izin dan sebagainya. Lalu kemudian sedikit tadinya ada masalah antara Pak SBY dengan Pak Jokowi juga, tapi alhamdulillah ini sudah clear begitu ya. Lalu kemudian antara Ibu Mega sekarang dengan Pak Jokowi ada sedikit masalah, tapi lagi-lagi jadi jangan kemudian ada orang karena dicalonkan dia bilang nggak tahu berterima kasih, nggak bisa begitu. Karena sistemnya itu tidak mengatakan itu. Sistem mengatakan yang namanya dipilih dan memilih itu adalah hak setiap warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribuners. Tribuners, pada 24 April yang lalu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah menetapkan pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Dan setelah ditetapkan itu kemudian Prabowo Subianto melakukan manuver politik dan kunjungan politik ke berbagai pihak. Dan untuk mengetahui bagaimana konfigurasi politik ke depan, saya telah bersama Wakil Ketua Umum Partai Gelora, yaitu adalah Bang Fahri Hamzah. Kenapa ini dari Partai Gelora perlu kita ajak ngobrol? Karena Partai Gelora merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Dan saya akan sapa Bang Fahri. Assalamualaikum Bang Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, setelah adanya penetapan ini muncul ide mengenai presidensial club yang meniru sebenarnya konsepnya di Amerika Serikat. Menurut Bang Fahri, apakah ide ini bisa terrealisasi mengingat konfigurasi politik kita ini? Para presiden terdahulu sebelum Pak Prabowo ini kan tidak mempunyai komunikasi politik yang baik. Silakan Bang. Pak Prabowo, presiden terpilih kita ini adalah pribadi yang unik dan juga manusia sejarah yang dilahirkan secara unik. Seperempat abad yang lalu dia keluar dari institusi militer dengan segala macam kontroversinya pada saat Indonesia dalam transisi dan juga dunia sedang dalam konflik geopolitik atau krisis lah ya. Paling tidak kita katakan krisis karena waktu itu adalah krisis moneter. Nah, beliau keluar lalu kemudian selama seperempat abad itu beliau berbisnis dan mencoba kembali dalam politik. Seperempat abad kemudian dia terpilih persis pada saat ada konflik geopolitik dan ada krisis baru di dunia ini setelah COVID yang akan berefek pada krisis-krisis lainnya. Perang Rusia-Ukraina belum selesai. Sekarang ini ada perang Iran dan Israel. Dan ada kemungkinan orang membaca terjadinya perang dunia ketiga. Artinya Pak Prabowo adalah pribadi yang unik. Lahir secara unik. Dan sekarang dia kembali memimpin kita dalam situasi yang juga unik. Adalah satu ikhtiar yang menurut saya persis dan tepat waktunya dan harus kita dukung secara bersama-sama karena memang dunia tidak sedang baik-baik saja dan kita memerlukan satu ikhtiar kuat untuk mengikat dan merawat elit kita supaya tidak menjadi pemicu ketegangan dan konflik di tengah bangsa kita. Jadi bentuk-bentuknya Presidential Club atau dulu pernah beliau katakan kantor untuk para presiden karena nggak ada istilah mantan bagi presiden. Itu yang saya kira di antara ikhtiar untuk menyatukan elit Indonesia sehingga yang Anda sebut tadi safari beliau ke kelompok-kelompok, ke partai dan sebagainya itu adalah dalam rangka itu. Jadi saya kira ini harus kita nomor satu kita harus hargai. Tetapi memang ada akar dari kecemasan kita tentang konflik elit, yaitu bahwa konflik elit kita ini berakar dari sistem politik yang harus kita perbaiki.
Gimana terlalu liberal, ya, kemudian medium daripada konfliknya dan persaingannya itu terlalu melebar gitu ya, mengikuti atau meliputi juga aspek-aspek yang non rasional, ya. Soal pribadi, ya kan, ketersinggungan, tidak tahu berterima kasih, pengkhianatan dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah medium-medium konflik tidak perlu ada dalam politik kita. Apabila kita mau dan berani mendesain satu sistem politik yang hanya memfasilitasi pertengkaran gagasan saja, tidak harus melebar kemana-mana gitu. Soal keluarga, ya, dan lain-lain lah yang sekarang ini menurut saya menyebabkan muncul ketegangan di antara elit kita itu sebenarnya yang tidak berdasar. Nah, saya kira dengan ide presidential club yang dikatakan itu ya dalam rangka di ujungnya, di hilirnya kita pegang ini dulu. Wahai para mantan presiden, Anda ini sudah tidak selayaknya ikut dalam kompetisi pertengkaran yang sangat hangat, ya, political atau politik praktis begitu ya. Mari menjadi negarawan, bersatu untuk bergabung menyatukan bangsa seperti yang dilakukan oleh negara-negara demokrasi lain di seluruh dunia. Mereka selalu punya tempat yang khusus bagi para mantan presiden itu agar mereka menjadi negarawan yang menyatukan bangsanya lah. Saya kira itu anunya. Jadi idenya kita terima, tapi itu nggak cukup. Kita harus melacak ada soal lain yang harus kita bereskan, yaitu akar daripada munculnya konflik elit yang berlebihan di tempat kita itu. Gitu. Bang, faktanya memang ada masalah di komunikasi politik antar presiden terdahulu kita yang masih ada. Nah, kira-kira Pak Prabowo bisa nggak itu menyelesaikan? Itu tadi, kalau kita lacak ya, komunikasi yang tadi itu salah paham ya, katakanlah sekarang nih, dari yang paling ujung yang masih hidup ya, karena setelah Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, ini 4 sudah meninggalkan kita, tinggal Ibu Mega, ya kan? Ibu Mega ada salah paham dengan banyak presiden setelahnya, dengan Pak SBY karena Pak SBY dianggap mencalonkan diri tanpa izin dan sebagainya. Lalu kemudian sedikit tadinya ada masalah antara Pak SBY dengan Pak Jokowi juga, tapi alhamdulillah ini sudah clear begitu ya. Lalu kemudian antara Ibu Mega sekarang dengan Pak Jokowi ada sedikit masalah, tapi lagi-lagi ini adalah karena kita tidak mendesain sistem perpolitikan yang menjamin agar soal-soal pribadi itu tidak ada. Misalnya soal pencalonan presiden, tidak boleh lagi pencalonan presiden itu dianggap privilege. Gitu ya. Pencalonan presiden itu adalah hak, sebab dalam negara demokrasi dipilih dan memilih itu adalah hak, ya. Jadi jangan kemudian ada orang karena dicalonkan dia bilang nggak tahu berterima kasih, nggak bisa begitu. Karena sistemnya itu tidak mengatakan itu. Sistem mengatakan yang namanya dipilih dan memilih itu adalah hak setiap warga negara. Jadi yang begini-begini itu nanti mesti kita letakkan itu sehingga kita mulai dari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dan saya kira tidak ada orang lain yang bisa berbuat itu karena dialah yang menjadi presiden, dialah yang diberi mandat oleh rakyat Indonesia, 96,2 juta lebih rakyat Indonesia memilih Pak Prabowo. Tentu dengan wibawa itu beliau akan sukses mengajak, memohon kepada semua elit ya, tidak saja mantan presiden sebenarnya, tapi yang lain-lainnya, ayo sekarang kita bersatu, dunia tidak sedang baik-baik saja, dan karena itulah ayo bagaimana cara kita mengikat persatuan kita ini agar di bawah itu nanti juga kalau ada kompetisi, kompetisinya itu bermutu begitu. Tidak seperti yang kita lihat kadang-kadang kompetisinya itu keluar dari nalar, keluar dari logika, tapi masuk ke soal-soal emosional dan primordial gitulah kira-kira begitu. Bang Fahri, kalau menurut Bang Fahri, The President Club ini sebenarnya bentuk dan fungsinya kira-kira yang bagus gimana sih? Ngapain gitu loh, setelah kumpul ngapain gitu? Apakah seperti di Amerika Serikat nanti presiden yang berkuasa itu kemudian mengutus si A si B untuk urusan A, urusan B, atau gimana ini? Kalau dalam negara parlementer, kan kita ini demokrasi presidensial. Kalau dalam negara parlementer,
kepala pemerintahan itu dijabat oleh Perdana Menteri. Kalau dalam negara, kemudian kepala negara itu dijabat oleh raja, atau seseorang dipilih secara khusus, biasanya secara bergiliran, mewakili etnisitas dan lain-lainnya, untuk menjadi kepala negara. Jadi ada kepala pemerintahan, ada kepala negara. Katakanlah negara kita yang terdekat di yang sistemnya parlementer, Malaysia dan Singapura. Di Malaysia, Perdana Menterinya dipilih oleh parlemen yang dipilih oleh rakyat. Lalu mayoritas yang menang jadi menteri seperti Pak Ibrahim sekarang. Kepala negaranya dipilih dari pergiliran sultan-sultan yang ada di negara bagian gitu. Kalau di Singapura itu dipilih dari etnis yang berbeda. Sekali Melayu, sekali India, sekali Cina ya. Nah, di negara lain juga demikian. Jadi ada perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, di negara kita ini, kepala negara dan kepala pemerintahan itu digabung. Jadi Pak Prabowo nanti adalah kepala pemerintahan yang memimpin kabinet, tapi juga adalah kepala negara yang memimpin keseluruhan negara ini. Nah, dalam tugas dia menjalankan pemerintahan, dia dibantu oleh kabinet dan pemimpin lembaga-lembaga negara. Tapi sebagai kepala negara, beliau bisa dibantu oleh sebanyak mungkin orang yang merupakan simbol dari elemen-elemen negarawan. Raja-raja daerah, mantan presiden kita, tokoh-tokoh senior. Seluruh sumber daya ini beliau bisa pakai untuk menyatukan bangsa dan menjalankan misi-misi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada krisis di mana Indonesia bisa mengirim salah seorang mantan presidennya mewakili presiden yang ada sekarang untuk misi kemanusiaan. Kita bisa mengirim orang seperti Ibu Mega ke negara-negara seperti Korea, ya China, ya kan? Atau Pak Jokowi ke negara Eropa, negara Amerika, atau Pak SBY ke Timur Tengah mungkin, dan lain-lainnya itu bisa kita lakukan. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Bang Fahri, kalau melihat konfigurasi politik ke depan pasca Pilpres ini, kenapa Bang Fahri dan Partai Gelora sepertinya keberatan kalau orang-orang atau partai yang dulunya berada di luar koalisi Indonesia Maju ini ikut bergabung di dalam koalisi pemerintahan? Padahal Pak Prabowo menginginkan semua kekuatan masuk. Gimana itu Pak? Bang menjelaskannya. Jadi perlu kita pisahkan antara sikap batin dari Pak Prabowo sebagai tokoh pemersatu. Ya. Bahwa beliau ingin semua pihak tidak terdiskriminasi dalam kepemimpinan beliau, dan semua orang positif kepada pemerintahan beliau, dan semua orang adalah sahabat, menjadi sahabat dalam pengelolaan negara. Itu satu soal begitu. Tapi di sisi lain juga kita tadi itu perlu membangun tradisi kepemiluan yang benar gitu dalam sistem presidensialisme kita ini. Bahwa di dalam Pilpres ya khususnya gitu ya, karena kita bicara Pilpres ya, betul. Ya itu harusnya antara kandidat yang satu dengan kandidat yang lain itu harus ada posisi. Sebab ini kita bukan arisan. Kalau arisan tuh bergiliran dan nggak ada ongkosnya, malah dapat duit itu, ya kan? Tapi ini adalah kompetisi, pertarungan, bahkan pertarungannya itu setara dengan perang di zaman dahulu yang berdarah-darah. Kenapa kita bertarung? Ya, karena kita ada perbedaan, dan perbedaan itu absah. Dan ini yang kita organisir, ya dalam Pilpres ya terutama ya, karena pileg kita barengan dengan Pilpres dan tidak terlalu kelihatan menarik karena dibikin barengan itu, maka Pilpres itu harus mengandung beberapa layer perbedaan, dan menurut saya itu harus dihargai. Karena memang rakyat kita itu berbeda. Rakyat kita tuh nggak bisa disamakan gitu. Kita nggak bisa misalnya kembali ke sistem kerajaan. Udahlah nggak usah ada pemilu lah, ya kan? Kita angkat aja salah seorang raja di Indonesia ini menjadi raja kita. Nggak diterima oleh konstitusi kita. Atau sistem satu partai, ya kan? Nggak usah ada perbedaan lah, kita satu partai aja deh, ya kan? Nanti kita bikin partai dipimpin oleh Pak Prabowo,
yang lain gesup aja lah kepada Pak Prabowo ketua umum partainya. Gak bisa. Ini sistem partainya banyak, kandidatnya juga sebenarnya harus banyak. Ya. Kalau saya membaca konstitusi, kandidatnya harus banyak, threshold tidak ada. Nah, karena itulah ada akomodasi terhadap perbedaan. Muncullah, katakanlah kemarin karena memakai threshold 20%, muncullah perbedaan. 1, 2, 3. Ya. Mas Anies dan Pak Muhaimin, Pak Prabowo dan Mas Gibran, Mas Ganjar dan Pak Mahfud. 3 ini harusnya kan ada bedanya, paling tidak pada 3 level perbedaan. 1, perbedaan ideologi, dasar berpikir, ya kan? Harusnya ada tesis yang keluar bahwa kita ini berbeda dalam hal misalnya pilihan ideologi ekonomi. Ya. Katakanlah misalnya kalau Mas Anies mengatakan saya akan mengembangkan ekonomi neoliberal sebab saya percaya kepada kapitalisme. Dan saya menentang tuh teori-teori ekonomi kerakyatan dan yang sosialistik karena itu pada akhirnya akan digunakan oleh negara untuk melakukan korupsi dan lain. Itu bisa itu jadi bagian dari perdebatan dan harusnya begitu kita bertengkar gitu loh. Baru yang kedua perbedaannya adalah perbedaan cara kerja, perbedaan janji kepada rakyat. Saya kalau menjadi presiden Indonesia kan sudah ada itu kan, saya akan menolak itu perpindahan ibu kota, saya akan hentikan itu seluruh infrastruktur, saya akan hentikan itu hilirisasi, saya akan jual saja mineral ini, yang penting harganya baik. Itu perbedaan, enak kan? Ini kan ada cara berpikir yang berbeda. Barulah yang ketiga itu ada perbedaan orang antara Mas Anies, Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu memang beda. Dan orang-orang punya preferensi. Ada yang senang kepada pribadi seperti Mas Anies, ada yang senang kepada Pak Prabowo, ada yang senang kepada Pak Ganjar. Nah, 3 ini harusnya dihargai sebagai perbedaan. Sehingga kalau ada perbedaan itu artinya apa? Rakyat maunya kamu yang sudah dipilih dan tetapi kalah, tetaplah menjadi simbol dari keinginan rakyat yang berbeda itu. Yang berbeda itu sebab di dalam menjalankan pemerintahan juga harus ada yang berbeda. Karena kalau nggak yang berbeda, semua gabung. Yaitu saya bilang, bikin aja partai tunggal, Pak Prabowo ketua umumnya, semua gabung aja. Ternyata nggak ada bedanya kok. Kan begitu aja dong. Kita jadi partai komunis kayak di China aja, sistem satu partai. Emang kenapa orang gabung kok gitu loh. Kalau akomodasi terhadap perbedaan rakyat yang ada di tingkat rakyat tidak kita lakukan, suatu hari itu bisa jadi ledakan. Karena yang namanya aspirasi, Mas, nggak bisa diseratakan. Kita di keluarga aja punya anak beda-beda. Coba kalau kita sama ratakan anak-anak kita, bisa marah dia punya karakter, dia punya cara yang berbeda gitu. So, jadi di luar KIM bagusnya fatsun politiknya berada di luar pemerintah. Ya itu tadi, bagi yang betul-betul memahami ini ya, seharusnya mereka membangun tradisi berpikir yang dikehendaki oleh rakyat bahwa pemerintahan yang terpilih ini harus ada antitesisnya. Karena itulah kemudian harus dikembangkan dapur-dapur berpikir yang menjadi alternatif dari gagasan yang diajukan oleh pemerintahan terpilih. Itu yang kita kehendaki dari partai-partai yang sebenarnya tidak menjadi bagian dari pendukung Pak Prabowo begitu. Jadi itulah alasan mengapa Partai Gelora keberatan PKS ikut-ikutan masuk. Itu cara berpikirnya. Karena gini juga, Mas, kan kita ini struggle dengan tradisi berapa sebenarnya jumlah partai politik ideal di Indonesia. Kita pernah mengalami sistem demokrasi liberal tahun 50-an, 55. Ya, ratusan partai politik, bahkan ada kandidat individu, kandidat calon non partai. Lalu kemudian Orde Baru menyederhanakan kita secara paksa, terjadi fusi, ya kan? Sesuai dengan aliran yang dianggap pada waktu itu bahwa orang Indonesia itu terdiri dari 3. Ada orang santri, ada priai, ada abangan. Yang abangan ke merah, yang santri ke hijau, yang abangan yang priai ke tengah, ke Golkar, ke kuning begitu. Tiba-tiba kemarin Pilpres juga ada 3, ya kan? Coba kita pikirkan, apakah benar ini adalah pembedaan yang harus diperkuat? Dalam pengertian bahwa jangan-jangan ini adalah alternatif yang serius. Seperti orang Amerika menemukan dirinya, banyak partai, tapi mainstream perbedaan ini adalah kaum Republik dan kaum Demokrat. Yang konservatif dengan yang liberal. Di negara-negara Eropa, karena kepentingan, ini ada aliran
kaum buruh, ini ada aliran kaum borjuis, ini ada aliran kaum kapitalis, ini ada aliran macam-macam, ya kan, sosialistik dan sebagainya. Mungkin perbedaan ini harus dihargai sebagai realitas yang ada di dalam tubuh rakyat kita. Sebenarnya kepentingannya menghargai pilihan rakyat. Dan menghargai kenapa kemarin kita beda. Karena sekaligus juga menurut saya, cara kita berbeda ini harus diperbaiki, Mas. Ya. Karena kemarin itu terus terang aja, ya. Saya termasuk yang berkepentingan kalau bisa, ya terutama PKS dan PDIP, sebaiknya mengembangkan gagasannya. Misalnya PKS, ya. Karena saya pernah di PKS. Kenapa nggak mengembangkan gagasan tentang Islam yang agak kental gitu? Lalu kemudian mengajukan alternatif-alternatif ideologi Islam dalam menjalankan pemerintahan. Ya kan? Duh, jangan-jangan memang bisa kuat di juru bicarai. Gitu loh. Lalu kemudian itu jadi alternatif pemikiran. Kalau kita setia dengan pikiran itu, jangan-jangan pendukungnya banyak. Ini sekaligus juga untuk mengabsorpsi sebagian dari masyarakat kita yang mungkin berpandangan seperti itu. Tapi dengan diorganisir, kita lalu berdebat. Nanti berdebat dengan kita, apa betul ide seperti itu tuh valid di abad sekarang ini gitu misalnya. Di sebelah kiri ada teman-teman dari PDIP yang mengambil gagasan Soekarnois sebagai jalan dari politiknya, yang mengkritik misalnya kebijakan pemerintahan Pak Prabowo dan kawan-kawan. Jangan-jangan Pak Prabowo dan kawan-kawan ini dianggap neo orde baru misalnya. Bisa saja, tapi ini menyebabkan kita bertarungnya enak. Ya. Ada pertarungan gagasan. Kalau tidak pertarungan gagasan, yang saya khawatir nanti pertarungannya itu kepada hal-hal yang non gagasan. Suka atau tidak suka. Ini soal loyal atau tidak loyal. Ini soal berkhianat atau tidak. Repot kita kalau masuk kepada perdebatan kayak begitu, Mas. Tidak ada logikanya, tidak ada rasionalitasnya. Ya. Gitu. Kita harus membangun medium pertarungan yang rasional gitu. Bang Fahri, tentu Bang Fahri menjadi bagian dari KIM mengikuti perkembangan bagaimana Pak Prabowo menyusun kabinet yang akan datang. Apa yang bisa Bang Fahri ceritakan mengenai apa yang akan terjadi dalam kabinet ke depan ini, Pak? Pertama-tama sekali lagi kita harus balikkan negara kita ke dalam sistem demokrasi presidensial. Yang menjadi harus kita balik ke demokrasi presidensial, bahwa dalam demokrasi presidensial itu seorang presiden terpilih itu dipilih oleh rakyat langsung dan final gitu. Jadi sudah terpilih. Kalau dalam demokrasi parlementer rakyat tidak ikut memilih eksekutif. Yang memilih eksekutif itu adalah parlemen. Gitu. Kalau dalam demokrasi presidensial, presiden dipilih oleh rakyat. Oposisinya juga dipilih oleh rakyat, yaitu kongresnya, parlemennya gitu. Dan karena rakyat itu sudah membentuk eksekutif, sudah selesai, jangan nego. Pak Prabowo itu sudah utuh sebagai presiden. Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sebagai pasangan presiden dan wakil presiden dipilih rakyat sudah utuh, sudah selesai. Tidak perlu nego. Kalau dalam sistem parlemen, nego dulu. Saya kasih kamu sekian, kalau nggak saya kasih kamu sekian, pemerintahanmu jatuh. Kamu nggak jadi mayoritas. Aku pindah ke sebelah, kamu jadi oposisi. Ini yang jadi pemerintah. Itu udah selesai. Di presidensialisme udah selesai. Jangan nego dengan Pak Prabowo soal itu. Nah, dalam sistem presidensialisme kemudian dikenal prerogatif. Karena presiden sudah dibentuk oleh rakyat, namanya presidensialisme, maka seluruh perkakas kekuasaannya itu dalam eksekutif dibentuk dan diserahkan sepenuhnya kepada presiden sebagai prerogatif. Nah, di situ juga yang kedua yang saya ingin katakan, jangan nego terhadap posisi dalam kabinet. Kalau Pak Prabowo meminta partai politik, serahkan kader-kadermu yang terbaik, serahkan. Tapi hak guna, hak pakai adalah pada presiden. Karena presiden itu kalau memakai kutipan dari Thomas Jefferson, kenapa sistem ini disebut presidensialisme? Dia bilang, karena kalau ada masalah dalam tubuh pemerintahan, yang kita salahkan cuma presiden. Jadi presiden tuh nggak boleh disandra. Nah, inilah kelebihan mudah-mudahan Pak Prabowo dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Dia nggak boleh disandra.
Pak Prabowo lah yang punya hak untuk memilih siapa yang terbaik. Dia mau pakai siapa untuk menilai, untuk membahas, itu hak presiden. No itu hak bargaining ya, prerogatif. apa? Jangan ada bargain, gitu. Karena itulah, ya kan, partai-partai kita yang termasuk pendukung Pak Prabowo bilang serahkan orang-orang yang terbaik yang bisa menjadi menteri, ya serahkan aja. Serahkan ya, daftar Serahkan ya. aja. Nanti presiden yang akan memilih. Beliau punya perkakas yang lengkap untuk memilih orang-orang itu. Bang Fahri, tapi realitas politik yang kita lihat kan tidak begitu. Misalkan Golkar dikatakan minta jatah 5 lah, si ini minta jatah sekian lah, Partai Demokrat itu emang dalam kenyataan seperti itu. Karena nggak ada aturannya, Mas. Misalnya gini, saya tanya. Partai manakah yang berjuang paling hebat buat Pak Prabowo? Pasti Partai Gerindra. Ya kan? Karena Partai Gerindra yang paling hebat, karena partainya Pak Prabowo. Ya. Jumlah kursinya bukan yang terbesar. Ya. Padahal jumlah pemilih Pak Prabowo hampir 60%. Ya. Jumlah pemilih Partai Gerindra lebih kurang mungkin 15%. Loh, kok jaraknya jauh? Kenapa ada partai lain yang lebih besar daripada Partai Gerindra? Pertanyaannya, partai mana yang berjuang lebih berat buat Pak Prabowo? Gerindra. Karena itulah kemudian begitu kita berbicara hak, itu tidak bisa berbasis kepada presentasi dari jumlah kursi di legislatif. Tidak bisa. Kenapa? Karena pada dasarnya itu tidak menunjukkan sesuatu yang secara real terjadi dalam perjuangan ini. Apalagi kalau dalam sistem nanti tidak ada lagi yang namanya tiket. Karena kita kembali ke threshold 0% misalnya. Karena itulah lagi-lagi balikkan itu kepada presiden. Presidenlah yang punya hak prerogatif. Nah, termasuk juga yang ketiga yang kadang-kadang keliru kita pahami. Oh, kan jumlah kursi itu menandakan kekuatan di parlemen. Ya kan? Kekuatan di parlemen itu menentukan apakah programnya presiden atau bisa jalan atau tidak. Tidak. Dalam sistem presidensialisme tidak ada koalisi antara presiden dengan parlemen. Koalisi antara presiden dengan parlemen dalam presidensialisme hukumnya haram. Kenapa? Karena ini bukan sistem parlementer. Dalam sistem parlementer antara eksekutif dan parlemen berkoalisi, berkongsi. Privilege-nya adalah parlemen bisa menjatuhkan Perdana Menteri. Dalam sistem presidensial, jungkir balik parlemen nggak bisa menjatuhkan presiden. Soal nanti misalnya parlemen keras kepada menteri, bagus buat presiden. Karena kalau parlemennya keras kepada menteri, akan kelihatan ini menterinya yang jago sama yang tidak jago mana. Jadi presiden akhirnya bisa melihat, oh, parlemennya keras kepada menteri saya, tapi menteri saya bisa jawab. Mantap melakukannya itu. Oh, berarti dia menteri yang bagus. Tapi parlemen tidak bisa, presiden tidak bisa menjatuhkan. Tahapannya berat, Mas. Diduga ada melakukan pelanggaran hukum atau article of impeachment namanya. Mesti hak bertanya dulu, betul nggak presiden melakukan A, B, C, D? Betul, bertanya, naik kepada interpelasi. Ditanyakan melalui paripurna. Betul, tidak bisa menjawab presidennya, katakanlah begitu. Naik ke hak angket. Diinvestigasi, ketemu, betul, baru hak menyatakan pendapat. Ini semua memerlukan paripurna dan persetujuan dewan. Secara kolektif, belum tentu bisa sampai. Barulah bisa dikirim ke MK, lalu MK bersidang. MK memutuskan presiden bersalah pun harus balik ke MPR. Di MPR ketemu DPD. Belum tentu juga DPD setuju. Jadi presiden itu terlalu kuat, nggak bisa dijatuhkan. Tapi kalau menteri diganggu oleh kabinet itu bagus, oleh parlemen bagus. Kenapa? Di situ menunjukkan menteri itu kuat atau tidak. Apalagi sebagian dari menteri itu kader partai. Kan dia harus konsolidasi sama partainya supaya dia didukung. Supaya namanya baik di depan presiden, supaya partai ini namanya baik di depan rakyat, supaya kader partai ini dilihat oleh rakyat memang jago. Ini harusnya bedanya, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran presiden tentang partai politik, sehingga utuhlah prerogatif itu tadi. Sebab terus terang, Mas, kita harus mulai dari yang benar. Kita harus mulai dari awal. Tidak boleh kita biarkan presiden kita yang merupakan sistem presidensial ini diganggu oleh siapapun, baik dari depan maupun dari belakang. Itu tidak boleh kita biarkan. Supaya rakyat melihat bahwa kepemimpinannya real gitu. Bang, Pak Fahri, apakah jalan pikiran seperti ini, Bang,
itu bisa diterima dalam koalisi Indonesia Maju yang Partai Gelora masuk di dalamnya, Bang? Atau sebenarnya realitas politiknya belum nyampe ke sana? Pertama-tama kan memang tetap harus kita ngomong ideal dulu, Mas. Iya, betul. Ya kan, kalau kita nggak ngomong ideal dulu, terus kita nggak tahu patokannya ya. artinya kan kita mau sama-sama ngerusak keadaan kan. Iya, betul. Ya, kita mesti ngomong dulu. Tapi bahwa di tengah jalan ada realitas lain, ya kan, ada kecenderungan-kecenderungan dalam partai tertentu yang punya sistem yang berbeda-beda. Ya tentu itu harus kita hadapi begitu. Tapi yang jelas ya, presidensialisme itu meletakkan presiden sebagai prerogatif. Tidak boleh ditantang, tidak boleh dinego-nego, ya kan? Karena semuanya itu dia dipilih oleh rakyat itu utuh dan final gitu. Ya. Bahwa presiden nanti punya cara berkomunikasi yang lebih lembut, ya kan, akan mendengar semua partai politik, bicara satu-satu dengan ketua umum partai. Itu gaya yang saya kira ada pada Pak Prabowo, dan beliau akan mengembangkan cara berkomunikasi seperti itu. Tapi kita harus patuh dulu sebagai sistem bahwa ini namanya presidensialisme, bukan parlementer gitu. Bang, secara realistis apakah betul ada kesepakatan bahwa ketua umum partai itu automatically akan menjadi menteri, Bang, dalam kabinet ke depan? Setahu saya enggak. Tidak ya? Enggak. Tidak ya? Enggak ada. Saya enggak pernah dengar itu. Tapi bahwa Partai Gelora sendiri memasukkan kadernya untuk dipertimbangkan presiden, oke. Ya. Itu kan permintaan presiden Dan terpilih. itu dipenuhi Ya. oleh Partai Gelora. Kalau permintaan presiden seperti itu dan itu adalah hak prerogatif beliau, ya maka harus dilakukan. Dalam konteks ini Partai Gelora memasukkan permintaan itu. Ya, sesuai dengan permintaan presiden. Presiden terpilih. Ya. Kalau boleh saya tahu, Bang, yang dimasukkan berapa kalau itu lagi-lagi bagian dari prerogatif yang nggak usah kita ganggu gugat karena itu adalah wilayah presiden. Iya. Tapi bahwa memasukkan oke ya. Pak Prabowo ini seorang satria, ya. Dia tidak pernah ingkar janji, dia tidak pernah bohong, ya. Dia itu tidak biasa itu menipu orang, lain di depan, lain di belakang, nggak biasa. Gitu. Gitu ya, Bang, jadi kita bersyukur punya presiden yang seperti itu sekarang ini. Gitu. Bang Fahri, satu di antara daya tarik kuat dari Pak Prabowo dan Gibran ini adalah program makan siang gratis. Ya. Menurut Pak Fahri ini bisa jalan ya sih? Program yang oleh orang dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya adalah populis gitu. Pertama-tama semua orang juga makan setiap hari. Iya, ya. Betul. Dan juga di semua sekolah juga, sebagian besar sekolah juga sudah makan juga. Ada yang punya dapur sendiri, ada yang bawa dari rumah. Sistemnya bermacam-macam. Ide Pak Prabowo itu hanya untuk meyakinkan dan menjamin bahwa seluruh anak Indonesia asupan nutrisinya itu cukup bagi dia untuk tumbuh menjadi generasi baru yang sehat otaknya, ya, sehat fisiknya, sehat mentalnya untuk menerima segala pelajaran yang ada, sehingga mereka akan tumbuh menjadi Indonesia emas, generasi Indonesia emas menyongsong 2045 gitu. Kan ide besarnya begitu. Pelaksanaan teknis gampang. Sekarang orang tuh lupa bahwa kita ini sudah punya undang-undang desa, kita sudah membuat otonomi desa. Jadi melayani sekolah ya di seluruh Indonesia dengan memperkuat pemerintahan desa itu udah selesai sebenarnya. Tidak ada yang rumit sebenarnya karena pelayanan sosial itu di kita itu sudah berlangsung cukup lama. Dan dengan memperkuat infrastruktur pelayanan di tingkat daerah sekarang ini dengan otonomi dan sebagainya, saya kira lebih dari sekedar makan pun itu sanggup dipikul oleh pemerintah daerah kita. Dan itu uangnya juga ada karena sebagian dari uang itu sudah teralokasikan sejak lama begitu. Lewat bantuan sosial yang ada selama ini ya? Saya kira bermacam-macam program ya, karena kita kan punya Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, ya, Pertanian dan sebagainya, itu udah banyak sekali. Jadi saya kira itu bukan isu yang rumit begitu, nggak ada yang rumit di situ. Bang Fahri bisa memberikan explanation nggak mengapa Partai Gelora tidak perolehan di Pilek 2024 tidak begitu signifikan, padahal banyak orang mengatakan didukung pemerintah kan?
Kita lebih besar dari Partai Buruh yang bukan pertama kali pemilu. Lebih besar dari PBB yang sudah ikut pemilu sejak tahun 99. Lebih besar dari Partai Umat yang katanya ada histeria dukungan umat. Lebih besar dari PKN yang katanya juga menyaingi Partai Demokrat. Tapi lebih kecil dari PSI ya? Kita lebih kecil dari PSI dan Perindo, gitu. Ya. Alasannya banyak tentunya ya. Tapi tadi itu kalau ada konglomerat media kayak Haritanu aja juga tidak lolos threshold begitu ya. Dan sedikit di atas kita. Partai yang disebut dipimpin anaknya presiden juga tidak lolos threshold dan sedikit di atas kita. Itu juga pasti ada alasan yang rasional. Alasan rasionalnya itu adalah popularitas kita belum kuat. Struktur sumber daya kita sampai ke daerah belum kuat. Sumber daya manusia kita bukanlah orang-orang yang sudah terbiasa dalam politik dan punya logistik dalam politik. Tetapi ada soal lainnya, bahwa dalam seperempat abad pemilu kita ini, kita menemukan bahwa pengaruh logistik dalam pertarungan pemilu itu semakin tinggi. Jadi semakin dominan ya? Ya, semakin dominan. Saya kira ini harus menjadi koreksi kita ke depan ya. Karena itulah saya terus terang dari 4 pemilu ini ya, Pilpres, DPD, DPR tingkat pusat, tingkat 1, tingkat 2. Menurut saya Pilpres justru paling murni. Karena interaksi antara kandidat dengan rakyat itu paling intens. Sehingga kalau ada sumber daya lain, logistik dan sebagainya, seperti tuduhan-tuduhan tentang bansos dan sebagainya, menurut saya itu tidak masuk akal. Yang masuk akal itu adalah bahwa calon presiden itu paling dikenal oleh rakyat, sehingga ketika dia memilih karena dia mengenal. Bukan karena soal-soal lain. Tapi begitu masuk ke DPD misalnya terlalu banyak. DPR nggak ada gambarnya. DPRD tingkat 1, tingkat 2 juga nggak ada gambarnya. Jadi akhirnya karena DPR ini nggak pernah berdebat, tidak dikenal, ya kan, tidak ada fotonya di situ. Akhirnya orang tidak bisa mengidentifikasi dia dalam gagasannya, perbedaan idenya dalam perdebatan. Karena itulah yang didekati kemudian yang lain-lain. Sehingga perang logistik itu semakin ke DPRD tingkat 2 itu semakin dahsyat. Perang logistik ya? Perang logistik itu. Saya kira itu diantara sebabnya yang harus kita perbaiki ke depan gitu. Sehingga kami percaya kalau suatu hari politik kita itu semakin memfasilitasi gagasan, kami percaya bahwa peluang kita akan ada gitu. Tapi kalau semakin mengarah kepada perang logistik, itu mungkin agak rumit ya. Karena artinya itu adalah perang antara yang punya logistik dan tidak ya. Ya, saya Bang, kira itu. Secara pribadi apakah Abang tertarik menjadi bagian dari kabinet Prabowo Gibran, Pak? Secara pribadi, Pak? Ya, seorang menteri mah ya. Pertama-tama itu sekali lagi ya, saya udah bekerja dalam politik ini seperempat abad ya. Saya jadi anggota MPR pertama tahun 98. Ditelepon oleh Pak Habibie, disuruh jadi anggota MPR, lalu menjadi juru bicara waktu itu. Ya. Diminta oleh almarhum Buya Hasan Metarum jadi juru bicara P3 waktu itu. Jadi kalau kita hitung 98 sampai sekarang ini ya udah seperempat abad lah. Artinya semua elit politik Indonesia tahulah kira-kira kapasitas saya sebagai kader politik nasional begitu ya. Tahulah kapasitas saya dan akan dimanfaatkan di mana dan sebagainya. Saya kira Pak Prabowo juga paling tahu karena saya juga secara pribadi dengan Pak Prabowo cukup lama mengenal begitu ya. Jadi dalam pengenalan itulah saya serahkan kepada para pimpinan kita untuk melakukan pemanfaatan atau tidak terhadap semua sumber daya politik yang ada di masyarakat kita, dan apakah orang-orang seperti saya dianggap punya kompetensi atau tidak itu kita serahkan. Gitu. Tapi kalau diminta oke aja ya Bang ya berarti ya. Kesimpulannya kan begitu. Tapi struggle politik saya kan masuk politik kan. Ya. Memang orang masuk politik itu untuk apa? Untuk berkuasa kan. Ya kan? Ya. Ya kan, masa kita masuk politik bukan untuk berkuasa. Kita berperang itu kan untuk menang kan. Kira-kira gitu. Itu sudah alurnya ke situ. Jadi jangan dilihat sebagai sesuatu yang berbeda begitu. Sebab kita kadang-kadang
ada orang berpolitik lalu kemudian berkampanye dia bilang haus kekuasaan, padahal memang begitu maksudnya. Politik itu untuk mencapai Iya kekuasaan. memang gitu. Ya. Iya kan, seperti ada orang makan kita bilang rakus banget gitu loh. Orang makan itu memang untuk supaya dia jangan lapar gitu, bukan karena dia rakus, karena dia memang harus makan begitu. Ya. Itu Kira-kira ya. begitulah nalarnya ini. Orang berpolitik, orang berkampanye ya untuk berkuasa gitu. Ya, Bang. Kalau dilihat dalam posisi sekarang tuh, Abang kan sering sekali di dalam di sosmed itu sering menyampaikan sesuatu gitu ya Bang ya. Di sosmed aktif betul gitu. Dan banyak orang menilai Abang ini berubah dari dulu. Yang dari dulu kritis terhadap pemerintahan Jokowi, sekarang itu kemudian belakangan itu kemudian memberikan support yang 180. Itu gimana Abang menjawab kritik dari masyarakat? Jadi ada dua dunia. Dunia akademik, ya, dunia yang netral, ya, para guru, para kiai, profesor di kampus, di pesantren, di sekolah-sekolah. Ini adalah dunia yang netral. Dunia saya ini bukan dunia yang netral. Ini adalah dunia yang bertarung, ya, memilih kawan dan lawan. Misalnya dalam medan pertarungan itu, saya dan Anda tadinya bertengkar, berperang, ya kan? Kalau dalam perang itu kita hampir saling bunuh. Tapi kalau dalam politik itu kita saling kritik, kita saling hajar lah gagasannya. Tapi sekarang kita mengatakan, Mas Feby, kita akan menghadapi musuh yang sama, sekarang kita kongsi. Apakah dalam perang boleh saya serang Anda? Kan tidak boleh. Nah itulah yang di dunia akademik gagal didefinisikan. Bahwa kalau saya berkongsi dengan Anda dalam peperangan, saya nggak boleh menyerang Anda dalam perang dong. Saya dengan Pak Jokowi berusaha untuk melihat Indonesia bersama-sama dalam satu kongsi. Bahkan waktu kita mendirikan Partai Gelora, kita lapor kepada Pak Jokowi dan bilang, wah ini bagus sekali gagasannya. Kalau gitu kita saling dukung. Kita sudah saling dukung, masa saya disuruh menyerang presiden? Satu, yang kedua, saya bukan anggota DPR. Kita sudah milih anggota DPR, terus apa kerjaannya mereka kalau dia nggak melakukan kritik terhadap pemerintah, gitu loh. Nah, yang begini nih, Mas, yang sulit dipahami karena teman-teman kita berada di tempat yang sama, yang kira-kira dia tidak paham bahwa dinamika dalam politik itu memang seperti itu. Gitu. Kalau orang itu sudah berkoalisi, tidak boleh dia saling serang. Begitulah. Kira-kira begitu. Ini pertanyaan konyol ya sebenarnya. Apa Abang membaca komentar-komentar di Facebook Anda, di Instagram maksud saya, ya, yang semuanya haters gitu, Bang? Gimana, Bang, itu? Imajinasi orang yang salah tentang saya yang sebelumnya dianggap harus selalu melawan siapapun, gitu. Dan seolah-olah saya tidak boleh berkongsi membangun pemerintahan yang baik gitu. Sehingga orang-orang seperti itu yang belum paham tentunya ya, yang sekarang ini dalam posisi seperti itu, saya yakin mereka sedang mengalami proses pendidikan politik yang baik juga bahwa oh iya, nggak bisa kita lihat Pak Fahri itu harus benci si itu, harus benci si itu. Padahal dia ada dalam satu pertarungan, dia harus memilih kawannya. Dan karena dia memilih kawannya, dia nggak boleh menyerang kawannya. Saya kira orang akan mengalami pencerahan dalam hal itu, dan itu nanti akan menandakan kedewasaan kita dalam melihat politik ini gitu. Jadi Bang Fahri melihat komen-komen haters di sosial media itu sebagai hal yang wajar menikmati, apalagi kan dalam agama katanya kalau kita dimaki-maki sama orang gitu kan, kita tuh dapat pahala. Iya. Itu jadi kita harus nikmati itu. Bergembiralah karena banyak orang maki-maki kita. Jadi kita dapat pahala gitu. Bahkan dosa kita diambil orang. Bang, ini agak flashback sedikit. Barangkali Bang Fahri bisa memberikan satu gambaran. Bang, apa benar pada waktu masa lalu sebelum awal-awal mau Pilpres itu memang Pak Jokowi ini pernah menyampaikan gagasan sebuah koalisi gede gitu antara Merah PDI Perjuangan dengan Gerindra, sehingga kemudian berupaya untuk mempertemukan antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar Pranowo dalam satu perahu. Benar nggak sih, Bang? Informasi? Dari awal saya kalau ketemu dengan Pak Jokowi ya, terutama kan dia suka mengundang teman-teman Gelora berkali-kali.
kita berdiskusi tentang pengelolaan transisi politik, belajar dari konflik-konflik elit dari awal berdirinya pemerintahan sampai hari ini. Bung Karno ke Pak Harto itu putus, ya kan? Bahkan itu ada tragedi yang melahirkan satu orde dan mematikan orde lainnya. Orde lama diganti oleh orde baru. Sampai hari ini terminologi itu masih ada. Saking dahsyatnya tragedi tahun 60-an itu. Dari Pak Harto kepada Pak Habibie juga putus. Pak Habibie orang yang sangat dekat dengan Pak Harto itu menjadi menjauh, ya, atau dijauhi oleh Pak Harto gitu. Dan Pak Habibie merasa sampai detik terakhir itu kesepian karena tidak bisa mendekati Pak Harto gitu. Dan kita bersyukur Pak Habibie mundur, dia nggak mau mencalonkan diri. Sehingga waktu naiknya Gus Dur pada waktu itu memang ada sedikit konflik karena lahirnya konfigurasi politik baru yang mengalahkan partai pemenang, ya, yaitu PDIP. Tapi kita bisa bilang dari Gus Dur ke Ibu Mega juga nggak baik. Dari Ibu Mega kepada Pak SBY nggak baik. Nah, saya katakan itu kepada Pak Jokowi berkali-kali, Pak, tolong jangan ditinggal transisi ini, Pak. Kalau bisa transisinya kita kelola dengan baik dan Bapak harus berperan mengelola transisi itu. Nah, di situ beliau setuju. Sehingga beliau mencari formula bagaimana agar elit-elit yang seideologis khususnya gitu ya, yang harusnya tidak harus berpecah, yang harusnya tetap mengusung sesuatu yang sama itu bergabung. Nah, itulah yang beliau jajaki sebenarnya. Kalau itu dibaca secara baik gitu ya, tentu pemilu kemarin akan jauh lebih mulus dari yang kita alami kemarin itu. Sebenarnya bisa lebih mulus gitu, lebih sederhana dan lebih mulus. Tapi sayang tidak terkelola dengan baik. Tapi ya mudah-mudahan dengan terpilihnya Pak Prabowo yang juga merupakan salah satu atau kandidat yang juga Pak Jokowi akhirnya melihat ada harapan di situ begitu ya sebagai presiden gitu. Mudah-mudahan pikiran Pak Jokowi untuk mendesain satu sistem yang tidak membiarkan transisi yang tegang ya seperti yang lalu-lalu, apalagi munculnya tragedi, saya kira akan jadi kenyataan ke depan. Jadi saya betul percaya ya bahwa Pak Jokowi awalnya menginginkan Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Ganjar gitu ya? Salah satu opsi favorit beliau itu, salah satu favorit beliau. Gitu. Bahwa kemudian terjadi yang lain mungkin ya, dalam tanda petik kecelakaan. Itulah yang akhirnya kan tidak terkomunikasikan dengan baik gitu. Dan lagi-lagi itu karena ada sistem pencalonan juga di partai politik yang sekali lagi karena undang-undang mengatur threshold 20%, akhirnya partai politik menganggap tiketnya adalah kekuatannya gitu loh. Padahal itu tidak boleh. Gitu. Tiketnya. Di masa depan itu hak rakyat untuk memilih dan dipilih adalah hak. Karena itulah threshold itu harusnya itu tidak menjadi privilege partai politik, tapi harus menjadi privilege rakyat untuk mengajukan orang yang dia inginkan. Dan itu ada kalau kita memakai sistem tanpa threshold gitu. Harusnya dalam partai politik itu ada konvensi, ada pemilihan. Sehingga keputusan itu betul-betul berasal dari pencalonan itu berasal atau nomination itu berasal dari rakyat. Karena kalau tidak, ya tiket itu nanti bisa dikuasai oleh orang lain. Sebenarnya kalau dalam sistem seperti ini kan masih kalau kita curiga kepada sistemnya ya. Kalau oligarki yang legendaris di negara-negara maju itu, oligarki mengatakan saya tidak peduli dengan pemilunya, tapi saya peduli dengan pencalonannya. Karena yang dicalonkan itu orang yang sudah diatur gitu. Nah, seharusnya kita lepaskan ini biar rakyat yang mengatur nominasinya gitu. Paling tidak kalau semua partai politik itu bisa melakukan nominasi karena threshold 0, maka semua gagasan itu di tahap awal itu bisa bertarung. Nanti di putaran kedua baru tinggal 2 orang gitu loh. Tapi proses bahwa semua orang hak dipilih dan memilihnya itu sudah dijalankan, saya kira runtuhlah hukum oligarki di situ gitu. Itu yang kita perlu perbaiki ke depan sistem ini. Bang, ini satu nih terakhir nih. Menurut Abang perlu nggak sih dibentuk undang-undang kepresidenan seperti yang banyak diwacanakan termasuk oleh Hakim MK untuk mengatur do and done-nya presiden ketika dia mau lengser itu? Mungkin perlu dibuat, tapi kita dulu pernah coba.
kesimpulannya terlalu rumit karena kewenangan presiden itu terlalu luas. Gitu ya. Ya, sehingga tidak bisa diatur melalui sebuah undang-undang. Oke. Sehingga mungkin kalau mau diatur di masa yang akan datang bisa, tapi mungkin pengaturan-pengaturan dasar saja tentang misalnya hubungan antar lembaga. Misalnya mengatur transisi dari presiden satu ke presiden lain. Sebab sekarang kan belum ada. Bayangkan Mas, tanggal 14 Februari 2024 yang lalu kita sudah tahu melalui quick count siapa yang menang. Tapi nanti beliau baru dilantik tanggal 20 Oktober. 8 bulan Mas. Ada satu kekosongan gagasan hubungan antara presiden terpilih dengan incumbent. Untung kalau presiden terpilih dengan incumbentnya itu berasal dari satu gagasan atau yang ideologi yang sama atau ide yang sama gitu, atau koalisi yang sama. Bagaimana kalau berbeda? Ini kan bisa menciptakan pelik yang luar biasa. Kerumitan ya. Dan kerumitan ini bisa membahayakan kita. Nah, hal-hal seperti itu bisa diatur dalam undang-undang kepresidenan gitu. Sehingga yang lain-lain rumitnya luar biasa. Kita pernah berdebat panjang dulu, itu rumit sekali karena kewenangan presiden itu ada di mana-mana gitu. Ya. Presiden kita ini kan juga eksekutif, tapi juga legislatif, tapi juga yudikatif. Kewenangannya di cabang kekuasaan lain ada, apalagi di mana-mana gitu. Ya. Saya kira itu. Oke. Terima kasih Bang Fahri atas wacana dan pemikiran yang disampaikan. Saya kira ini satu hal yang patut menjadi pertimbangan kita bersama dalam kehidupan bernegara ke depan. Saya Vivi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.